إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وصلوات الله عليه وسلامه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran: Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh atas apa yang diucapkan, maka para malaikat turun kepada mereka dan memberikan kepada mereka perkataan yang membuat hati mereka tenang. Alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah atas surga yang telah disiapkan untuk kalian. Inilah balasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian mereka beristiqamah di jalannya, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan senantiasa menjauhkan hal-hal yang Allah larang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang luar biasa, yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya istiqamah di jalan Allah, senantiasa berada di atas petunjuk, merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya tentang sebuah kalimat di dalam agama Islam, yang mana sahabat tersebut tidak mau lagi bertanya kepada orang lain kecuali hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka apa jawaban Nabi SAW? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamalah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun juga memerintahkan kita untuk senantiasa beristiqamah di jalan Allah, senantiasa berada di atas petunjuknya. Jangan sampai kita sudah beriman, akan tetapi tidak mau mengikuti konsekuensi seseorang ketika beriman, yaitu senantiasa melaksanakan perintah dan senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sudah beriman kepada Allah,
Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan kalimat tersebut. Di antaranya yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa yang masyhur, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membalikkan hati, teguhkanlah hati ini di atas agamamu. Padahal kita tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling dijamin masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi beliau masih senantiasa meminta kepada Allah keistiqamahan di jalannya. Bahkan Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, ma li aktsari du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, kenapa doamu itu sangat banyak mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Maka apa jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Umma Salamah, wahai Umma Salamah, innahu laisa adamiyyun illa wa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'illah, faman syaa aqama wa man syaa zara. Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya hati manusia ini senantiasa di atas janji Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang Allah hendaki untuk diteguhkan, maka dia pasti akan Allah teguhkan atas agamanya. Dan barang siapa yang Allah hendaki untuk dipalingkan, pasti dia akan dipalingkan dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya hidayah dan keimanan ini hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan pernah kita sombong dengan diri kita bahwa kita merasa sudah beriman, merasa sudah beramal saleh, kemudian tidak mau berdoa meminta keistiqamahan dari Allah. Kita tidak tahu yang akan mendatang. Kita tidak tahu dengan umur kita, apakah kita nanti ketika di akhir hayat kita masih mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, atau kita termasuk orang-orang yang kufur terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala dikarenakan syubhat-syubhat yang kita dapatkan selama kita hidup, dan kita tidak tahu. Atau kita melakukan suatu amalan yang membatalkan keislaman kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang kufur dan juga termasuk golongan orang-orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana contoh dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang meriwayatkan hadis ini yaitu Mu'adz ibn Mu'adz. Setelah meriwayatkan hadis ini, beliau membacakan ayat Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Rabb kami, janganlah palingkan hati kami ini kepada hal-hal yang membatalkan keislaman kami setelah kami beriman kepadamu ya Allah. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba. Dia senantiasa berdoa kepada Allah dan meminta keistiqamahan di jalannya. Kemudian kiat yang berikutnya yang harus kita lakukan agar kita senantiasa istiqamah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu senantiasa ikhlas dalam beramal. Ketika kita melaksanakan suatu ibadah, jangan kita melakukannya terlebih dahulu sebelum kita memastikan niat kita dalam melaksanakan ibadah tersebut. Pastikanlah ibadah kita yang mau kita lakukan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena yang lainnya. Karena para ulama mengatakan maka lillahi abqa, segala sesuatu yang diniatkan karena Allah pasti akan senantiasa
senantiasa ada. Berbeda ketika seseorang menyiapkan soal ibadahnya bukan Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan yang lain, contohnya karena tujuan dunia. Dia bersedekah ingin jabatan, dia bersedekah ingin dipuji oleh orang lain. Maka ketika tujuan dia tercapai, dia mendapatkan jabatan tersebut atau mendapatkan pujian tersebut, dia akan berhenti dari yang namanya bersedekah. Dia akan meninggalkan sedekah tersebut karena merasa tujuannya sudah tercapai. Berbeda kalau dia beribadah kepada Allah, bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bersedekah dan bisa jadi di kemudian hari dia akan bersedekah kembali karena tujuan dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya harus diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang bisa membantu kita untuk senantiasa istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah-ibadahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kiat yang berikutnya yang bisa kita lakukan agar senantiasa istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan amalan-amalan yang menurut kita mudah walaupun amalan itu sedikit. Berilah amalan-amalan yang bisa kita laksanakan dengan mudah dan tanpa merasa kita berat, sehingga amalan ini kontinu, tidak hanya dilaksanakan sesekali saja, akan tetapi kontinu terus menerus kita laksanakan. Karena dengan melaksanakan ibadah yang kontinu ini juga bisa membantu kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda tentang amalan yang kontinu. Beliau mengatakan, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu terus menerus dilaksanakan walaupun amalan tersebut sedikit. Maka berilah amalan-amalan yang bisa kita laksanakan dengan terus menerus. Pasti setiap orang akan ada amalan-amalan yang mudah baginya. Contoh misalkan kalau dia ingin sholat malam, kemudian susah bagi dia untuk melaksanakannya di sepertiga malam, maka laksanakanlah sebelum tidur. Laksanakan sebelum tidur. Baik dia laksanakan 1 rakaat atau 3 rakaat. Begitu pula dengan amalan lain. Misalkan membaca Al-Quran, kalau dia sulit untuk membaca 1 juz dalam sehari, maka bacalah setengah juz atau kurang dari itu. Yang penting dia laksanakan terus menerus dan tidak terputus. Karena inilah amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang bisa membuat kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala yaitu memilih teman yang saleh, memilih teman yang senantiasa istiqamah juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena teman ini adalah orang yang bisa mempengaruhi diri kita dan juga orang yang bisa menjadi teman yang baik dalam mengingatkan kesalahan-kesalahan kita. Kalau teman kita ini adalah orang yang buruk, ketika kita salah, ketika kita terjerumus dalam kemaksiatan, pasti dia tidak akan melarang kita atau menegur kita, bahkan dia akan ikut-ikutan dan juga akan mendukung perbuatan kita. Waliyadzubillah. Karena Nabi SAW pernah bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung agama temannya, maka lihatlah salah seorang kalian kepada siapa kalian berteman. Ini benar dari
semakin baik, semakin soleh, maka pastilah kita juga akan ikut dengan teman kita tersebut. Karena ketika kita salah, dia akan mengingatkan kita. Ketika kita lalai, dia akan mengajak kita kepada hal-hal yang baik atau kepada ibadah-ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang harus kita lakukan yaitu senantiasa bermuhasabah terhadap diri kita masing-masing, atau introspeksi diri terhadap amalan-amalan kita. Jangan sampai kita pintar atau jago dalam mengoreksi orang lain, mengoreksi teman kita atas kesalahan-kesalahannya, akan tetapi kita bodoh mengoreksi amalan kita sendiri. Sahabat Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian, periksalah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena paling penting keselamatan diri kita masing-masing. Dan yang akan bertanggung jawab atas perbuatan kita yaitu adalah diri kita masing-masing. Ada perbuatan orang itu yang bertanggung jawab diri dia sendiri dan bukan kita. Jangan sampai kita sibuk mengingatkan orang tapi kita lupa terhadap diri kita. Waliyahulillah. Bukan berarti kita dilarang untuk mengingatkan orang lain, tidak. Kita boleh mengingatkan, menegur, mendakwahi, mengajak kepada hal yang baik, akan tetapi diri kita sendiri jangan sampai dilupakan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat. Allahumma inna as'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna as'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ighfirna bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر